Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tumarwahi abaihi wa ikhwanihi min al-mursalin wa salihin wa sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi'in syai'na wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقد أرواح مشايخنا من مشارق المغاربها من يمينها إلى شمالها المبارك خصوصا إلى منبع إمام حنفي إمام مالك إمام شافعي إمام حنبل وشاب كديلين كدا صلى سره ونصرهم من أسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في دين الله رسولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلى روح jadi bagi tanya mana sebenarnya malah haji jangan haji masuk dalam dasar malah haji masuk nama sebenarnya dasar malah di aja untuk pakai terakhir ini malah haji kita mampu kan haji masuk dasar malah haji masuk pada dalam malah haji masuk sebenarnya haji masuk dasar malah haji mana dasar malah itu ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rasulullah kami qiraatul kitab min rahil ala tafsir Quran Majid lisan al bandani Muhammad bin Umar bin Ali bin Arabi Jumal ruhi kitab awaidu Muhammad bin Rahmaniyah fi fawaid Ramadaniyah Halil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dunia dalam haji dan budaya dan surah duruna wa sumuruna fi dunya al-akhirah aftahna ta'ala sumuruna qabutama qulisul al-hadina rasulillah sampai karamatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafal intifa wal ifada wal istifada wal hasalata masuki bi kitabillah sunnat rasul bi ghamrati amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum dan qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalallahu minas samai ma'an minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika wa sawaban wa khairun amala. Sing lanjutkan surat Al-Kahfi ayat 42. Wadrib lahum masal hayatid dunya. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardh. Masih tentang perumpamaan untuk orang-orang yang menyombongkan hartanya, yang mana keadaan mereka dulu sebelum masuk agama Islam, yang meremehkan fuqara'il muslimin. Wadrib lahum tuh. Wazkur lilladzina iftakharu bi amwalihim ala fuqara'il muslimin tuh. Dan sebutkanlah atau tegurkanlah ini lilladzina kepada orang-orang yang iftakharu, yang membanggakan dirinya bi amwalihim dengan harta-harta mereka, ala fuqara'il muslimin kepada orang-orang fakir muslim pada saat itu. Masalah hayatid dunia, seperti halnya kehidupan dunia, ai sifatiha al-ajibah fi fanaiha. Itu apa sifatnya yang sementara. Sifatnya yang sementara. Nanti duduk dulu. Iya mama di. Ayo mama yuk. Ayo mama beli whisnya. Yuk. Masalah hayatid dunia itu permisalannya seperti kehidupan dunia yang mana bersifat sementara tuh, al-ajibah, yang kelihatannya awal membuat kita takjub atau terpesona ataupun hebat tuh, karena saking indahnya itu atau saking menakjubkannya kehidupan kita di dunia, dari mulai penciptaan langit dan bumi, atau penciptaan manusia ataupun penciptaan makhluk selain manusia tuh. Mulai dari sel terkecil sampai organ tubuh masing-masing makhluk tuh. Tapi sifatnya mereka semuanya itu hanya sementara tuh. Kama in anzalna minas sama tuh. Allah mencontohkan di sini kayak air hujan yang Allah turunkan tuh dari langit, fakhtalata bihi nabatul ardh. Kemudian air itu bersatu, atau kalau kata kita dikonsumsilah sama tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi tuh. Tapi di sini Allah nyebutinnya fakhtalata bihi nabatul ardh. Maka jangan heran. Misalkan nih ada daerah gersang banget tuh. Tahu-tahu Allah kasih hujan. Harusnya kan kalau kata kita biar kasih hujan berkubik-kubik, bertonton air, harusnya nggak ada tumbuhan di situ. Tapi kenapa setelah Allah ngasih hujan di daerah yang gersang tetap ada tumbuhan tuh. Pasti yang pertama kali muncul ntar kayak lumut-lumut, tapi kemudian dengan tumbuh-tumbuhan yang lumayan besar tuh. Kan itu kita bertanya, ini dari mana tuh? Siapa yang bawa bibitnya tuh? Makanya di sini Allah kasih bahasanya fakhtalata bihi nabatul ardh.
Ai ikhtalata badu anwa'in nabat bi ba'dihal akhar tuh. Bisa babi hadzal ma ai sara apa sara nabatu fil manzur fi goyatil hasan tuh. Jadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tumbuhan pun menjadi apa? Menjadi bermacam-macam dengan didatangkannya air hujan. Bisa apa? Jadi perkawinan silang yang tidak disengaja dari sisi kitanya, tapi dari sisi Allahnya yang disengaja. Jadi Allah sengaja begitu nurunin air hujan supaya apa? Itu apa? Tumbuh-tumbuhan kawin silang yang akhirnya apa? Menciptakan tumbuhan yang baru. Makanya jangan heran apa? Pisang di sini sama pisang yang di Brazil sama pisang yang di Bolivia beda-beda. Ikan yang di sini sama ikan yang apa di Eropa itu beda-beda. Walaupun jenisnya sama. Kenapa? Itu perkawinan silang tuh. Siapa yang bawa itu? Dari air, aliran air, dari langit atau dari apa? Itu air hujan, sehingga ini apa? Membawa bibit-bibit baru ke daerah-daerah baru. Ya, mujair aja di Indonesia sama mujair di Thailand beda, beda ukuran. Selalu di Indonesia ukurannya yang paling kecil. Tapi kalau di negara lain kayak Thailand, Filipina itu apa mujair gede-gede, kayak seukuran apa ikan arwana. Semua kalau kita di Indonesia ukurannya minimalis. Cumi aja kalau di luar cuminya gede-gede. Kalau kita yang gede cuma sotongnya doang. Cumi kecil. Paling gede cumi apa? Kalau kata kita seukuran tangan, setengah tangan lah. Kalau bahasa Arabnya adut tuh. Ukuran lengan doang. Cumi paling gede di Indonesia. Tapi kalau di luar, wah, sepala orang ada, mulutnya doang, mulut cuminya yang sepala orang ada. Ini apa? Ini bukti kebesarannya Allah dalam apa? Dalam hal, kalau kata kita nge-mix makhluk hidup. Sampai Allah takdirkan tuh manusia menyebar terus apa? Terus berbeda-beda tuh rasnya. Makanya sengaja Allah apa? Nurunin hujan di berbagai tempat, tapi ada beberapa tempat yang Allah nggak turunkan hujan. Dan setiap beberapa tahun Allah ganti itu tempat-tempat yang Allah turunkan hujannya tuh. Karena makanya dari segitu secara nggak langsung itu manusia pindah. Dimana-mana kan manusia butuh air kan. Ketika airnya habis dia pindah. Masih bersifat nomaden pindah-pindah. Terus jadi gara begitu dia apa? Melakukan penyebaran secara nggak langsung dari kita manusia. Tapi itu sudah terencana dari Allah Subhanahu wa taala. Udah direncanain sama Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara begitu tuh, gara-gara air hujan ini, sora nabat fil manzur fi goyatil hasan, menjadikan apa? Berbagai macam, beragam itu tumbuh-tumbuhan sampai apa? Sampai benar-benar indah di mata kita tuh. Tapi Allah bisa bikin apa? Fa asbaha hasiman tadruhur riyah tuh. Fa asbaha hasiman tadruhur riyah tuh. Allah bisa bikin apa? Sora nabat ba'da bahjatiha ya bisan maksuron. Allah bisa bikin itu semua keindahan menjadi apa? Kekeringan yang tandus tuh, maksuron. Yang sampai apa? Tanahnya retak. Sampai apa? Nggak ada kandungan air sama sekali itu. Dalam berapa hari? Sedetik juga kalau bisa tuh. Ini kita lihat aja sekarang cuacanya tuh. Cuaca sekarang ngeri-ngeri tuh. Habis hujan, tahu-tahu siangnya panas banget, udah kayak apa? Udah kayak Madinah musim panas.
terang banget tuh. Itu kan bisa bikin apa, badan sakit gitu. Tahu-tahu panas, tahu-tahu dingin, tahu-tahu panas, tahu-tahu dingin tuh. Gigi aja kita minum air dingin, habis itu minum air panas gimana? Rontok gigi tuh. Apalagi badan gituin tuh. Makanya apa? Ketika ini apa? Kita misalkan nih. Ini kita kita ini tropis tuh. Pasti hujan mulu tuh. Tapi ya bisa gak Allah nakdirin ntar tropis kagak hujan? Bisa tuh. Ya, kita lihat tuh apa? Gurun-gurun yang ada di apa Timur Tengah atau Asia Barat tuh. Yang bingung apa? Itu gurun-gurun di situ curah hujannya kecil tuh. Tapi kenapa unsur hara tanahnya itu kaya? Berarti apa? Kalau dalam teorinya ini dulu berarti pernah apa? Pernah banyak tumbuhan di sini. Kan yang bikin unsur hara kaya gara-gara apa? Gara-gara faktor tumbuhan yang busuk terus jadi apa? Kompos alami kan ke bawah tuh. Nah ini dia gimana ngedapetin itunya tuh? Unsur hara yang kaya. Tuh. Berarti kan otomatis apa? Dulu ada kehidupan di situ tuh. Ya mungkin karena apa? Karena kena azab Allah SWT dan yang lain, akhirnya apa? Akhirnya dibikin tandus sama Allah SWT. Gak ada yang tahu kan. Yang bikin bingung kenapa? Itu daerah-daerah Iran, apa gurun-gurun daerah Iran, gurun-gurun daerah apa Afrika, gurun daerah Saudi. Itu unsur haranya apa? Wah, apa? Kaya-kaya. Makanya mereka yang cuma mereka butuhin apa? Air. Dan apa? Supaya tanahnya bisa menampung air. Tanah dia rada berpasir. Jadi apa? Tanahnya nggak bisa menampung air. Makanya kalau di Arab itu apa? Kalau dia pengen bikin sawah, itu tanahnya digali dulu, digali, habis itu dibikin bawahnya ada lapisan serabut. Yang suka buat apa? Nyapu tuh, sapu ijuk tuh, sabut-sabut kelapa dan lain-lain tuh taruh di bawah dia. Supaya apa? Supaya bisa nampung air tuh. Di situ baru dikasih tanahnya lagi. Udah ditumbuhin tumbuhan tuh. Baru mereka bisa apa? Bercocok tanam. Supaya apa? Airnya ditampung di situ. Karena apa? Karena dia nggak bisa nampung air tuh. Tapi apa? Tapi jadi itu tanamannya lebih mantap daripada apa ya yang di kita sekarang. Kita sekarang lihat tanah yang tua cuma tanah Jawa. Sisanya tanahnya tanah muda semua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Itu tanah-tanah muda. Makanya apa? Enggak semua tumbuhan kualitasnya bagus. Apalagi yang bersifat sayuran. Banyakan sayuran nih dari apa? Dari Jawa. Biasanya kalau yang di luar itu paling apa? Paling buah. Atau apa? Yang membutuhkan unsur hara yang berpasir kayak cabai, apalagi itu duren, kelapa. Nah, itu masih bisa dari luar Jawa tuh. Tapi kalau yang lain ya, wah susah tuh. Kalau apa? Kalau ngandelin dari luar Jawa. Makanya apa? Makanya semua apa sih apa di Sumatera atau Kalimantan ditanamin apa? Sawit mulu kan. Kenapa? Terus jauh-jauh. Sawah aja, sawah apa? Padi aja nggak bagus kalau di luar Jawa. Walaupun mereka banyak gitu, tapi apa nggak bagus. Makanya apa ya? Mereka ngandelinnya itu dijual buat pakan ayam. Mereka nanam juga padi, tapi mereka jual buat pakan ayam, bukan buat manusia tuh. Makanya orang Indonesia kan ngeliat, ini sawah kita banyak padahal dari Jawa, di Jawa ada, Sumatera ada, kok pangan kurang. Ya lihat dulu tuh. Emang tuh seberas semuanya buat manusia? Kagak. Ada yang sebagian buat pakan ayam kebanyakan. Nah, ini apa? Allah bisa bikin itu semua langsung gugur atau langsung apa? Tandus tazruhuriyah. Udah kayak ditiup angin itu. Kesuburannya udah kayak ditiup angin tuh.
Tufrikuhu walam yabqa minha syai'un. Enggak kesisa satupun kehidupan di tanah tersebut tuh. Wah, wa qara Hamzah wal Kisai arih bitauhid tuh. Maksudnya bitauhid itu mufrad. Tazruhu rih tuh. Kalau sini kan ini apa jamak tazruhu riyah tuh. Ini qiraat Hamzah sama qiraat Kisai. Wa kana Allah la kulli syai'in muqtadira tuh. Dan Allah Subhanahu wa taala keadaannya atas setiap sesuatu itu muqtadira, itu maha perkasa tuh. Ay qadiron alal kamali tuh. Dengan apa? Dengan kontrol yang sangat sempurna dari Allah. Bitakwinihi, yaitu ketika dalam apa pembuatannya tuh, nyusunnya Allah Subhanahu wa taala awalan pertama-tama kalau buat makhluknya itu watan miyatihi wasaton. Lalu apa? Lalu Allah membuat sempurna itu makhluk sedikit demi sedikit tuh. Layaknya kita kayak manusia. Pertama tuh manusia jadi bayi, belum bisa jalan, belum bisa ngapa-ngapain. Sedikit demi sedikit, umur 1, umur 2 mulai jalan. Umur 3 udah makan udah bisa makan nasi dan lain-lain. Umur 4, umur 5 udah banyak giginya tuh, udah bisa makan daging, udah bisa ngomong. Umur 6, 7 terus bisa bisa ngapal dan lain-lain. 8, 9 terus sampai gede. Yang akhirnya sampai umur 20, 25 semuanya itu makin sempurna otaknya, cara berpikirnya tuh. Terus sampai ntar nanti umur 40 baru dah. Dari umur 40 itu turun lagi kualitasnya. Turun kualitasnya sampai sampai dia meninggalkan dunia ini tuh. Wa ibtalihu akhiran tuh. Lalu Allah mencabut satu persatu itunya kesempurnaannya tuh. Fahwalu dunia kadzalik. Maka keadaan dunia begitu pun seperti keadaan makhluk yang lain atau manusia tuh. Tazharu awalan fi goyatin nadarati itu. Dunia awalnya awal-awal nanti kita pandang itu sangat indah tuh. Yang kayak beda kan? Dunia zaman kita sama dunia zamannya zamannya dahulu tuh. 1800-an lah atau 1900 masih jauh. Puncak dulu sama puncak sekarang jauh. Jakarta dulu sama Jakarta sekarang tuh. Itu itu dunia tuh. Summa tatazayadu qalilan tuh. Jadi keindahan dunia ketika Allah baru nyiptain itu itu bertambah seiring seiring waktu, makin bagus, makin indah gitu. Jadi gitu kualitas dunia naik turun tuh. Ketika Allah musnahin suatu kaum jeder, itu dunia nanti bagus lagi. Makanya nanti ketika Yajuj wa Majuj itu dimusnahin sama Allah Subhanahu wa taala, itu bumi itu kembali menjadi bersih. Dan populasi manusia tinggal sepertiganya tuh. Ketika Yajuj wa Majuj ini mati semua. Ini wajar, makanya bumi jadi bersih lagi tuh. Sumata khudu fil inhitot ila antantahi ilal fana tuh. Lalu kualitas itu bumi itu Allah ambil satu persatu sampai ilal fana, sampai kehancuran bumi tersebut. Wa masalu hadza syai'i laisa lil aqili ayyafraha bihi tuh. Maka keadaan seperti ini harusnya kita yang mempunyai akal nggak bisa gembira dengan melihat keadaan seperti itu. Maksudnya dengan melihat keadaan dunia yang hanya sementara ini. Harusnya kita bisa berpikir bahwa semua yang Allah ciptakan di dunia ini itu hanya bersifat sementara atau titipannya Allah Subhanahu wa taala. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika wa khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala tuh. Harta, lalu al-banun tuh, anak, istri, zinatul hayati dunia.
merupakan itu hanya perhiasan dunia itu. Wa kullu ma kana min zinati dunya fa huwa sari'ul inkiradi. Maka semua yang termasuk dengan perhiasan dunia itu sari'ul inkiradi, cepat tiadanya, cepat musnahnya. Faya kebahu bil akili ayaftakhiru bihi. Maka tidak elok atau tidak pantas untuk orang-orang berakal yang menyombongkan dirinya dengan hal-hal tersebut tuh. Sombong dengan duit banyak, sombong dengan jabatan yang tinggi, sombong dengan dengan punya anak yang cakep-cakep, punya istri yang cakep dan lain-lain tuh. Itu nggak bisa disombongin tuh. Wal baqiyatu sholihatu ay a'malul khairat allati tabqa lahu samratuha abadan. Itu amal-amal kebaikan atau pokoknya perbuatan-perbuatan baik yang mana kekal samratuha, yaitu balasannya nanti di akhirat tuh. Minas sholawatil khamsi, dari sholat 5 waktu, wa a'malil haji, ataupun dari haji, wa siyami Ramadan, dan puasa Ramadan, wa tibi minal qauli, ataupun perkataan yang bagus, khairun inda rabbika ay fil akhirah tuh. Itu lebih bagus di sisi Tuhanmu nanti di akhirat, sawaban, pahalanya tuh. Fata'udu ila sahibiha, maka nanti bakal kembali lagi manfaatnya kepada orang yang melakukannya. Wa khairun amala ay fayanalu biha sahibuha fil akhirah kullama kana yarjuhu fid dunya lianna sahibatil kal a'mali ya'mulu fid dunya nasibahu min sawabillah fil akhirah. Maka orang yang melakukan itu semua bakal mendapatkan pahalanya atau ganjarannya nanti di akhirat. Kullama kana yarjuhu, setiap segala sesuatu yang ia harapkan di dunia dari amal soleh tersebut tuh. Li'anna sahibatil kal a'mal ya'malu fid dunya. Karena apa? Karena orang yang melakukan amal kebaikan tersebut itu menginginkan nasibahu, menginginkan bagiannya nanti di akhirat tuh. Menginginkan bagiannya nanti di akhirat ketika dia melakukan amal kebaikan tersebut di dunia. Min sawabillah fil akhirah tuh. Menginginkan nasibnya, yaitu bagiannya nanti di akhirat tuh. Makanya kita kalau berbuat amal baik ya tergantung niat kita. Apakah kita pengen langsung dibalas sama Allah di dunia ini ataupun kita dibalas nanti di akhirat tuh. Walil Ghazali fi hadza wajhi latifun qala faqala Awil Ghazali fi hadza wajhun latifun wa qala tuh. Ruya anna man qala tuh. Diriwayatkan bahwa orang yang berkata subhanallah hasalallahu minas sawab asru hasanatin. Diriwayatkan bahwa orang yang berkata subhanallah itu bakal mendapatkan pahala 10 kebaikan. Wa idza qala walhamdulillah sharat isrin. Dan kalau ditambah alhamdulillah menjadi pahalanya 20 kebaikan. Fa idza qala wala ilaha illallah sharat salasin. Kalau ditambah lagi la ilaha illallah menjadi 30. Wa idza qala wallahu akbar, lalu ditambah lagi dengan Allahu akbar sharat arba'in, menjadi 40 kebaikan. Wa tahqiqul qauli fi dzalika anna a'dhama maratibi shawab huwal istighraq. Istighraqu fi ma'rifatillah wa fi mahabbatihi itu. Yang memperkuat perkataan tersebut yaitu bahwa paling besar martabat pahala di sisi Allah yaitu istighraq fi ma'rifatillah, yaitu dia ketika ingin mengenal Allah dan mencintai Allah itu istighraq. Kalau dalam bahasa awalnya istighraq itu nyebur. Berarti enggak tanggung-tanggung, masih full. Kalau disusu itunya full cream tuh. Pokoknya ya bener-bener tuh. Kagak setengah-setengah. Istighraq tuh. Wa idza qala subhanallah faqad arafa qaunahu ta'ala munazzahan an kul tuh. Nah, tadi kalau itu semuanya dibaca itu udah
marotib atau martabat yang paling tinggi itu. Seperti dia pengen mengenal Allah benar-benar lebih jauh. Enggak setengah-setengah. Faiza qala, maka barang siapa yang berkata subhanallah faqad arafa kaunahu ta'ala munazzahan an kulli ma la yalik itu. Berarti orang yang kalau udah ngomong subhanallah, dia tahu keadaan Allah itu munazzahan, yaitu suci dari apa? Dari segala malayalik. Malayaliku yaitu segala yang tidak pantas bagi Allah SWT bihi. Fahusulu hadzal irfani sa'adatun azimatun wa bahjatun kamilatun. Maka bakal menghasilkan ini apa? Kedekatan dia. Azal irfan yaitu bisa menghasilkan suatu kedekatan kepada Allah itu apa? Berupa sa'adatun azimatun, kebahagiaan yang sangat besar, wa bahjatun kamilatun. Bahjatun kamilatun sama dengan apa? Martabat yang sangat mulia apa? Sempurna. Wa idza qala ma dzalik walhamdulillah, bersamaan dengan itu kalau dia udah apa? Nambah lagi alhamdulillah, sudah subhanallah dibaca, alhamdulillah juga dibaca, faqad aqarra bi anna Allah taala, maka dia telah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala ma'a kaunihi munazzihan an kulli ma la yanbaghi fa huwal mubtadi itu. Dia berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu suci dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya, dan dia mengakui bahwa Allah itu Maha Pencipta, lifadati kulli ma yanbaghi wa lifadati kulli khairin wa kamalin tuh. Karena Allah ini Maha Pencipta, karena yang memberikan manfaat kepada setiap segala sesuatu, dan Allah itu juga yang mempunyai kelebihan apa? Dari setiap kebaikan dan kesempurnaan. Jadi misalkan kayak gini apa? Ada yang sempurna, tapi apa? Nggak bakal mungkin ngalahin kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan apa? Allah menciptakan apa? Makhluknya, yaitu dari apa? Bumi, langit, tumbuh-tumbuhan atau apa? Hewan, manusia dan lain-lain secara sempurna. Tuh. Tapi apa? Kesempurnaan Allah itu di atas segala-galanya dari itu semua. Tuh. Itu namanya ifadoti kulli khairin wa kamalin. Wa idza qala ma dzalika la ilaha illallah, lalu ditambah lagi dengan bacaan la ilaha illallah, faqad aqara bi annahu laisa fil wujud maujudun munazzahun an kulli ma la yanbaghi mutadun li ifadati kulli ma yanbaghi ilal wahid. Dia berikrar bahwa tidak ada dalam dunia ini, atau ya pokoknya dunia langit dan bumi ini yang ada yang maha suci dari segala sesuatu yang tidak layak baginya, yang dia itu Maha Pencipta dan punya kelebihan dari segala yang ada, kecuali satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ilal wahid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala Allahu akbar, dan kalau dia nambah dengan kalimat Allahu akbar, wa makna akbar di sini, arti akbar di sini a'zam, paling besar, min ayasilal aqlu ila qannihi kibriyahu. Paling besar yang mana akal ini nggak bakal nyampe ke sifat Allah itu yang maha besar. Berarti apa? Akal kita ada batasnya dengan zat yang maha besar tuh. Karena apa? Kaunuhunya itu apa? Karena Allah bersifat kibriyahu tuh. Makanya Allah paling benci orang yang sombong. Kenapa? Karena itu satu-satunya sifat Allah tuh. Dan nggak boleh dimilikin sama makhluk yang lain tuh. Wa jalaluhu faqad sarat maratibul ma'rifah, maka ketika orang sudah baca 4 itu, sarat maratibul ma'rifah arbaatun, maka terbentuklah tuh martabat tingkatan ma'rifat kepada Allah itu 4. Fakanat darajatu as-sawaba arba fa'adil kalimat arbatu sama, maka derajat pahalanya itu menjadi 4. Maka kalimat 4 ini dinamakan apa? Al-baqiyatu sholihat. Ini menurut Imam Ghazali itu. Makanya kalau di pesantren, kalau diituin bacaannya baqiyatu sholihat,
Berarti apa? Udah pada tahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tuh. Ini menurut apa Imam Ghazali tuh, wa baqiyatus sholihat sejarahnya. Kita harus tahu. Tuh. Siapa apa ulama pencetus apa al-baqiyatus sholihat, yaitu apa yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yaitu Imam Ghazali. Tuh. Walaupun ada dari hadis-hadisnya itu tahqiq qaul bizalika itu. Itu tuh apa? Kalau ulama-ulama dulu yang apa ahli filsafatnya tinggi dan lain-lain, berarti apa? Cara nerkanya ini apa? Beliau ini tuh sangat dalam tuh. Tasdidul fikrohnya benar-benar ngeri. Di sini apa kita bisa lihat keluhnya atau petunjuknya cuma gini doang nih tuh. Ana agama marati bisawab wal istighraq fi ma'rifatillah wa fi mahabbatihi tuh. Bahwa martabat paling gede dalam apa dalam hal kita mendapatkan pahala itu apa? Kita benar-benar menyelam dalam ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala dan dalam kecintaannya Allah Subhanahu wa taala tuh. Nah, dengan 4 kalimat ini kita bisa menyelam ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala tuh. Maka menafsirkan Imam Ghazali wal baqiyatus sholihat itu khairun inda rabbika shawaban wa khairun amala, itu sebagai tadi 4 kalimat tadi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tuh. Wa yauma nusayyiru jibal wa taral ardo barizatan wa hasarnahum falam nugadir minhum ahada tuh. Nah, ini keadaan kiamat nanti dan hari di mana nanti kami apa nusayyir jibal. Apa tuh nusayyir? Nusayyir itu membuat apa gunung itu udah kayak apa? Udah kayak pasir. Dalam artian menghancurkannya semua tuh gunung yang ada di bumi itu. Ubaron farrokon, udah kayak apa? Pasir yang berterbangan tuh. Jibal tuh. Kalau apa qiraatnya Ibnu Katsir sama Ibnu Amr itu pakai tak tusayyirul jibal. Wa taral ardo barizatan. Nah, setelah itu apa gunung-gunungnya dihancurin, kamu bakal lihat nanti apa itu bumi datar semuanya. Tuh tepuk udah kayak padang Sahara. Enggak ada apa? Enggak ada yang bisa ditutup-tutupin. Itu semuanya kelihatan. Karena apa? Udah nggak ada gunungnya lagi tuh. Barizatan tuh, zohirotan. Laisa alaiha mayasturuha min jibalin wa asjarin wa binain. Nggak ada di situ apa yang bisa menutupnya. Kayak gunung atau pohon-pohon atau bangunan udah nggak ada lagi itu. Ataupun bayangan dan lain-lain atau hewan-hewan nggak ada. Ataupun laut semuanya nggak ada. Semuanya jadi daratan. Wa hasyarnahum, kami kumpulkan di sana semua makhluk tuh, manusia, jin dan lain-lain tuh. Di satu tempat min kulli aubin lil hisab tuh. Dari segala apa? Segala masa. Segala waktu untuk hari hisab, hari penghitungan. Walam nugodir minhum ahada. Maka kami tidak melewatkan satupun makhluk di situ tuh. Semuanya ada dari zaman Nabi Adam sampai kita sekarang nanti pas apa kiamat tuh. Wa aradu ala rabbika tuh. Ka'ardil jindi bilal sultan tuh. Lalu apa semuanya digiring kepada yang maha kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sofan tuh. Itu rapih, bersap-sap tuh. Ngantri tuh. Enggak ada yang nyelak tuh. Engkau nyelak bahaya gua. Udah nyelak-nyelak masuk neraka gua. Sian. Nyelak cepat-cepat masuk neraka katanya. Pokoknya itu semuanya udah diatur. Bersap-sap tuh. Minal apa ya jama'ullahu awalin wal akhirin, manusia dari awal dari Nabi Adam sampai sekarang tuh. Fi sa'idin wahid, di apa di lapangan tuh, satu lapangan sufufan bersap-sap. Wa fi hadis akhir, ada dalam satu hadis ahlul jannah mi'atun wa isrina safan tuh. Ntar ahli surga itu 120 saf. Enggak tahu satu safnya berapa orang, jutaan mungkin. Atau puluhan juta, wallahu alam.
Antum minha sama nun tuh. Lalu apa? Lalu yang neraka 80 saf. Tuh. Jadi semuanya 200 saf. Dari mulai Nabi Adam, awal Nabi Adam sampai kita sekarang 200 saf. Wah, hitung aja berapa tuh. Kalau misalnya manusianya 10 triliun, wah, dibagi 200 saf tuh. Satu safnya berapa tahu? Udah nggak hitung tuh. Ya itu kalau kita, kalau manusia yang ngatur, puyeng tuh. Tapi ini udah ada sistemnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang terlewat sama sekali tuh. Hatta kalau apa malaikat disuruh, ya pasti malaikat bingung juga tuh, kebanyakan gitu. Ya kecuali apa malaikatnya banyak gitu. Tapi ini itu semuanya dari apa Allah yang ngatur semua itu. Jadi nggak ada yang bingung tuh. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Nah, nanti semua dibarisin sama Allah dan kamu datang kepadaku kata Allah kama khalaqnakum awwala marrah, seperti halnya kamu diciptakan aku apa pertama kali. Itu apa? Hufatan urotan. Apa? Kakinya telanjang. Terus atasnya pun telanjang. Maka ntar apa? Hanya beberapa orang saja yang Allah anugerahi ada pakaiannya tuh. Sisanya semuanya telanjang tuh. Apakah kita nafsu? Enggak bakal ada. Kenapa? Karena semuanya saking takut tuh. Bila amwalin wa a'wanin tuh, tanpa ada apa harta wa a'wanin ataupun kawan yang mau gitu. Enggak ada di sana. Ini kita kenal sama si dia. Sini. Enggak bakal mau tuh. Kenapa? Karena semuanya pada takut. Bal za'amtum fid dunya wa an naj'ala lakum mau'ida tuh. Tapi apa? Kalian di dunia mengira ini hari kebangkitan enggak ada tuh. Doal kitabu fatarul mujrimina musfikina fihi tuh. Nanti Allah kasih tuh catatannya masing-masing tuh. Yazal yaum, pada hari kiamat nanti kitabun kullu insanin fi yadihi yumna. In kana mu'minan, Allah bakal kasih itu kitab kalau orang mukmin dari sebelah kanan atau apa tangan kanannya, atau orang kafir di sebelah kirinya, tangan kirinya. Faqat tatayaratil kutub ila aidil khuluqi mislu salji. Tuntar tuh kitabnya atau apa catatannya terbang sendiri. Terbang sendiri udah kayak salju yang turun dari langit. Kemana? Ke pemiliknya masing-masing. Dan tangannya bergerak sendiri nerima. No. Nggak bisa itu orang pengen apa? Orang soleh kan apa orang mukmin dari tangan kanan. Tangan kanan ya nangkep amal apa buku amalnya. Nggak bisa. Bergerak sendiri tangannya. Udah nggak bisa dikendaliin. Tangannya bergerak sendiri. Yang tangan kiri yang nangkep. Udah. Berarti apa ini dia orang kafir. Musfikina mimma fihi itu. Mereka pada ketakutan ketika apa? Ketika menerima kitab tersebut. Fatarul mujrimin, maka melihat itu apa orang-orang musyrik dan orang-orang munafik itu kitab-kitab mereka atau catatan amal mereka musfikina, mereka ketakutan tuh. Mimma fihi, yang ada di dalam catatan tersebut. Ai khaifin mimma fil kitab. Takut apa yang ada tertulis di kitab. Min a'malihim, dari perbuatan mereka al khabisati, yang buruk, ayyasulhum khauful iqab, yang mana bisa menghasilkan apa? Hukuman bagi mereka nanti dari Allah Subhanahu wa taala, minallah bizunubihim, karena dosa mereka. Wa khauful fadihati indal khalqi, dan mereka pun takut di hadapan manusia yang lain, fadihah. Yaitu apa? Aib mereka tuh. Aib mereka tersebar. Orang kelihatan semuanya. Ini si wah sebelah saya ini tukang bunuh orang gini-gini. Itu udah ketahuan. Soalnya bisa masing-masing bisa baca. Si ini itu. Tapi apa? Karena rasa takutnya masing-masing, jadi apa? Nggak ada waktu untuk apa? Ngobrol. Nggak ada waktu untuk apa? Ngebahas amal orang tuh. Nggak ada pas itu, mana lo? Ya masuk neraka, syukurin gitu. Nggak ada kayak gitu tuh. Semuanya apa? Takut tuh. Karena apa?
Karena sampai yang Allah ngasih tangan kanan pun belum tentu langsung masuk surga tuh. Bisa jadi dia dicuci di neraka tuh. Tapi dari nerimanya tangan kanan itu udah kelihatan bahwa dia bakal masuk surga tuh. Wa yaquluna, dan mereka orang musyrik dan orang kafir bakal ngomong tuh, inda hukufim ala ma fil kitab minasayiat, dari ketika mereka melihat amal catatan buruknya, ya wailatana tuh, celakalah kami tuh, malah hadal kitab tuh, dengan segala apa yang tercantum di kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan tuh, tidak luput sedikit pun dari perbuatan kami sebelumnya di dunia tuh. Kecatat semua itu tuh. Dari kita ngupil sama dari bangun tidur kita ngupil tuh, meper dan lain-lain tuh. Kagak cebok. Itu udah ada semua tuh di kitabnya tuh. Apa yang kita lakuin semuanya tuh. Min a'malina illa ahsaha. Kecuali Allah sudah mencatatnya di situ. Ini berdasarkan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala tuh. Wa wajadu ma amilu hadiron wala yazlimu rabbuka ahada tuh. Dan mereka melihat, jadi ada apa yang mereka kerjakan ma'amilu tuh di dunia minasayiat, dari keburukan mereka, hadiron ay maktuban, tertulis fi suhufihim, di kitab-kitab mereka tuh, di catatan amal mereka, wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu itu atau Rabbmu itu Allah Subhanahu wa taala tidak zalim sama sekali itu atas satu orang pun atau satu makhluk pun tuh. Wala yankus min hasanat ahadin wala yazidu ala sayyid ahadin. Maka Allah enggak mengurangi kebaikan seseorang ataupun menambah kejelekan seseorang di catatan tersebut tuh. Ini tentang hari kiamat tuh. Tentang malaikat, tentang iblis tuh. Iblis, kenapa kita harus memerangi iblis tuh? Dan malaikat itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Maidah-Rahmaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yutlabu fi uluhu fi awalil lailati min syahr Ramadan. Apa yang harus kita lakukan ketika awal malam bulan suci Ramadan. Awalan yang pertama, yusannu inda ru'yatil hilal, disunahkan ketika melihat hilal, ayakul Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tardah. Rabbuna wa rabbuka Allah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni as'aluka khaira hadza syahri wa a'udzubika min syarril qadari wa syarril mahsyari. Wa yakul marrataini hilalu khairin wa rusdin wa salasan amantu billadzi khalaqaka summa alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Rawahu Abu Daud wa Darimi wa Tirmizi. Itu kalau kita pas ngeliat hilal, misalnya kita jadi petugas hilal buat di Masjid Kyai Hasyim Asy'ari misalkan, di sana tuh Jakarta Barat, apa sih namanya? Kalau itu bikin SIM grogol lagi. Ya, dan Mogot tuh sononya Kembang Kembang lagi. Apa sih namanya tuh daerahnya kirinya? Nah, itu kalau ketika ngeliat hilal, ini doanya Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam tuh. Kita bisa lihat tuh di sini, ya Allah berikanlah kepada kami bil amni wal iman tuh, keamanan dan keimanan, wassalamati wal islam, dan keselamatan dan Islam tuh. Maksudnya itu ketika kita melihat hilal, Allah masih menganugerahkan kita dengan dengan beragama Islam tuh. Amni dan salamah di sini bedanya kalau salamah ini itu berhubungan dengan hati dan badan tuh.
selamat hati dan badan. Kalau amni ini keadaannya selamat, entah itu di lingkungannya atau di rumah atau di perjalanan, amni itu. Wa taufik lima tuhibbu wa tardo, dan memberikan taufik kepada kita lima tuhibbu, dengan segala yang kau cintai dan kau ridhoi itu. Dan kita tahu hal taufik itu apa? Hal qudratit ta'ah alal abid itu. Itu suatu power yang Allah berikan kepada hambanya, abid, mau itu hambanya orang Islam ataupun mau hambanya orang non muslim tuh. Untuk apa? Untuk berbuat amal kebaikan tuh. Jadi jangan heran kalau orang luar Islam bisa berbuat kebaikan pula tuh. Yang kita harus sedih apa? Kita orang Islam tapi nggak dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngeri. Orang Islam tapi nggak ada keinginan untuk berbuat baik. Ini nauzubillah min dzalik. Kalah sama orang non muslim. Orang non muslimnya bisa dikasih sama Allah taufik. Masa kita kagak? Kenapa ya? Bisa jadi nanti mereka ini akhir hayatnya dia bakal masuk Islam. Udah langsung kita kebalap tuh. Jadi amal kebaikan yang Allah kagak hitung nih, kalau ada orang Islam terus murtad dia. Selama dia murtad, dia apa? Dia bikin kebaikan. Habis itu masuk Islam lagi. Apakah kehitung itu amal kebaikannya ketika dia murtad? Enggak. Tuh. Beda sama non muslim, belum pernah masuk Islam, tapi sebelum itu dia apa? Dia selalu berbuat kebaikan. Habis itu apa? Dia masuk Islam tuh. Ini apa? Ini ganjaran pahala dia sebelum dia masuk Islam, ini bisa dia dapat tuh. Bedanya tuh. Makanya apa? Kalau orang murtad hukumannya lebih berat. Dengan apa? Selama dia murtad itu wajib kodok semua sholatnya tuh. Kalau dia masuk Islam lagi, misalkan dia murtad 15 tahun, berarti apa? Dia harus kodok itu sholatnya 15 tahun. Itu kalau orang murtad tuh. Rabbana wa rabbuka Allah, Tuhan kami dan Tuhanmu ya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni as'aluka khaira hadza. Ya Allah, aku minta kebaikan bulan ini dan aku minta perlindungan dari kejelekan qadar, yaitu takdir yang kurang bagus, wasarul mahsyar tuh. Sama. Wa yakul maroten, dan katakan 2 kali hilalu khairin warusdin tuh. Jadi ketika masuk bulan mudah-mudahan bulan ini menjadi baik, warusdin, dan ini benar penglihatan saya benar, rusdin maksud itu. Saya dikasih arah sama Allah Subhanahu wa taala. Wasalasan, dan kita ngomong 3 kali amantu billadzi khalaqaka. Aku beriman kepada zat yang menciptakanmu wahai bulan tuh. Maksudnya bukan bulannya sih, hilalnya tuh. Ya hilal kan itu bulan bulan yang kelihatan tuh. Yang kelihatan dikit itu. Ini baca 3 kali, summa kemudian habis baca itu alhamdulillahilladzi dzahaba bisyahri kadza wa jaa bisyahri kadza. Segala puji bagi Allah yang mana yang bisa merubah bulan ini menjadi bulan selanjutnya tuh. Oroda aidon, sama ada doa lagi yang lain, Allahumma barik lana fi syahrina hadzal dahili fi syahrina. Allahumma barik lana fi syahrina hadzal dahila tuh. Allahumma ya Tuhanku, berkahilah kepada kami di bulan yang telah masuk ini. Allahumma ja'al syahrona al-madi khairu syahrin. Ya Allah, jadikanlah bulan yang telah lewat itu bulan yang baik. Wa khairu akibatin, dan yang selanjutnya bulannya baik juga. Wa arsil alaina syahrona hadza bisalamah. Dan tunjuk arsil di sini kalau kata kita ke kitanya ini. Jadikan kami melalui bulan ini, dalam menghadapi bulan ini bisalamati wal Islam, sama selamat dan masih punya iman
wal amni wal iman sama tuh. Wal mu'afah wal mu'afati war rizqil hasan tuh. Kalau wal mu'afah itu bagus di segalanya tuh. Bagus di segalanya. Dalam artian kita secara nggak langsung kita pengen dimanja sama Allah Subhanahu wa taala. Mu'afah itu kita semuanya nolak bala tuh mu'afah. Makanya disebutnya wal mu'afatat fid din wa dunya wal akhirah tuh. Kita mau itu apa nggak banyak bencana, nggak banyak bala di apa agama, persoalan agama kita. Maksudnya apa? Nanti kalau sakaratul maut enggak diuji sama Allah dengan ujian yang sangat berat tuh. Dunia wal akhirah atau persoalan dunia tuh. Rizkinya digampangin sama Allah, enggak ada drama macam-macam dan lain-lain tuh. Wal akhirah ataupun di akhirat nanti hisabnya diringanin tuh. Itu arti mu'afah namanya tuh. Wa rizqil hasan dan rizki yang bagus tuh. Wa yazid fi Ramadan dan ditambahkan ketika bulan Ramadan Allahumma sallim Ramadan lana wa sallimna lahu Allahumma wafiqna fihi li amalin solihin tardo bihi anna ya rabbal alamin tuh. Ya Allah tuh salim Ramadan lana tuh. Maksudnya apa? Sampaikan kami itu nanti di bulan Ramadan itu kami wa sallimna lahu tuh. Dan buat apa? Kami sehat di bulan itu. Allahumma wafiqna fihi. Ya Allah, tuntunlah kami nanti di dalam bulan Ramadan li amalin solihin kepada amal soleh. Yang mana amal soleh ini tardobihi engkau ridho dengannya. Engkau ridho dengan amal soleh kami, anna dari kami itu. Jadi apa engkau ridho kepada kami dengan amal-amal soleh kami, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. An Ibadah bin Somit dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yaqulu berkata idza dakhala Ramadan kalau masuk bulan Ramadan Allahumma salimni min Ramadan wa salim Ramadan li wa salimhu minni wa salimhu minni Allahumma salimni min Ramadan tuh. Maksudnya dari sini kalau salimni min Ramadan yaitu apa? Kita meminta Allah untuk selamat nanti di bulan Ramadan. Selamat dari apa? Selamat kita untuk mengerjakan amal soleh yang sebagus-bagusnya tuh. Jadi diselamatkan dari amal-amal yang menjauhkan kita dari amal soleh. Wasalim Ramadan li tuh. Dan kita minta Ramadan ini menjadikan kita apa? Pahala yang dari bulan Ramadan ini kita nggak lewat tuh. Jadi seakan-akan bilang apa ya Allah kasih Ramadannya kepadaku tuh. Yaitu kasih kebaikan Ramadan ini untuk aku tuh. Wasallimhu minni tuh. Dan apa? Dan selamatkan juga Ramadannya maksudnya apa? Dari kejelekan saya tuh. Dari kejelekan saya tuh. Berarti apa? Ini doa maksudnya kita jadi baik dan di bulan Ramadan ini kita dipertemukan untuk amal-amal soleh yang baik-baik saja tuh. Enggak ada apa amal keburukan yang lain tuh. Jadi enggak sampai kita nemu amal yang jelek di bulan Ramadan tuh. Aisalimni minhu hatta la yasudu alayya tuh. Bima qasartu fihi tuh. Sampai aku nggak mau ngelihat bima qasartu fihi amalan yang bisa membuatku apa berkurang pahalanya di dalam bulan Ramadan. Wasalimni gitu. Ini artinya bi antu tiani sawabahu wafiron tuh. Dengan Allah memberikanku sawabahu wafiron. Terus mengalir tuh. Pahalanya terus mengalir. Wasalimhu minni bi an laf'al ma yubtiru sawabahu. Dan apa? Allah menyelamatkan Ramadannya dari kejelekanku dengan apa? Dengan aku berbuat sesuatu yang bisa membatalkan apa pahalanya di bulan Ramadan. Itu doanya Nabi Muhammad SAW tentang bulan Ramadan. Ini masih tentang doa terus itu. Dari apa Sina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah Lalu Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zugna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa qina bit taqwa jamilna bil afi rahmanir rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.